Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Tentunya kita berharap semoga kita senantiasa mendapatkan keberkahan dalam setiap urusan kita. Karena sesungguhnya yang paling penting pada hidup itu terletak pada barokah yang kita peroleh. Orang kaya kalau tidak barokah tidurnya tidak nyenyak. Orang pintar kalau tidak barokah pintarnya hanya untuk nipu dan hanya untuk korupsi. Orang yang berada di kota kalau dia tidak barokah hanya nipu orang kampung. Dan orang kampung itu kalau tidak barokah dia selalu benci sama siapapun yang dia temui. Maka inilah yang menjadikan kita faham betul. Tidak ada perkara yang paling dibutuhkan pada kehidupan kita kecuali adalah semoga kita dapat barokahnya Allah. Inilah yang menjadikan kita sebagai penuntut ilmu senantiasa berupaya. Semoga Allah memberikan keberkahan pada setiap urusan kita. Alhamdulillah tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Syukur itu termasuk salah satu di antara komponen penting yang bisa menjadikan kita wafat pada kondisi husnul khatimah. Kalau ada orang pengen husnul khatimah, maka salah satu di antara hal yang diperbaiki bukan hanya sholat malamnya, bukan hanya membaca Al-Qur'annya, tapi konsep syukurnya kepada apa yang telah dia lewati, pada konsep syukur yang telah dia peroleh dan dia dapatkan dari Allah. Maka siapapun yang pandai hatinya bersyukur, tidak ada tempatnya kecuali Allah akan memberikan kepadanya rahmat dengan surga yang begitu indah dan menjanjikan kenikmatan. Orang itu kadang-kadang banyak yang mampu bersabar, tapi belum tentu mampu untuk bersyukur. Karena sabar itu biasanya sudah kondisinya berat. Miskin, tiba-tiba mendapatkan ujian, kita sabar. Karena memang tidak ada pilihan lain. Tapi kalau kita sedang tidak mendapatkan ujian, sedang mendapatkan kelapangan, harta lagi gampang-gampangnya, duit lagi banjir-banjirnya, nah itu biasanya yang susah untuk syukur. Kenapa? Taat ketika banyak kenikmatan itu ternyata sulit dibandingkan taat ketika kita sedang mendapatkan ujian. Ibu kalau lagi diuji, tiba-tiba, Mbah, ternyata Mbah ini ada penyakit di dadanya sama dokter. Kita pulang nangis atau tidak nangis? Nangis. Banyak dzikir atau tidak banyak dzikir? Dzikir. Apa yang kita ingat? Dosa kita, maksiat kita, kekurangan kita. Nanti kalau kita mati kayak apa? Itulah yang dinamakan dengan ujian. Ketika kita itu justru terkadang gampang balik sama Allah kalau kita diuji. Yang itu terbalik. Kalau kita lapang itu justru malah melenakan dan melalaikan. Karena apa? Nikmat kelapangan itu terkadang kayak gula pada makanan dan minuman. Makanan dan minuman itu kalau manis semakin melenakan. Kita makan manis semakin nambah, semakin nambah, semakin nambah. Glukosanya semakin tinggi ke tubuh. Dan akhirnya terlena kan? Makanannya enak, habis makan tidur, habis minum tidur. Tidak pernah olahraga. Malamnya juga tidur terus, mungkin pagi juga masih tidur karena nikmatnya banyak. Maka itulah yang menjadikan nikmat pada kelapangan itu merupakan perkara yang susah. Makanya sampai kita menjumpai perkataan hikmah yang indah. Sabar, ujian yang membuatku dekat sama Allah lebih aku cintai daripada kelapangan yang membuatku lupa sama Allah. Makanya Masya Allah, itulah yang menjadikan kita harus paham. Syukur itu materi berat. Syukur itu materi yang tidak gampang. Tidak sebagaimana yang dimiliki pada persepsi banyak orang. Orang itu berpikir syukur itu gampang Ustaz. Nanti kalau saya kaya, saya akan bersyukur sama Allah. Itu omongan dia ketika belum kaya. Ketika sudah kaya ada banyak perubahan. Makanya kan ada sering kan orang-orang Jawa sering berkata, kue itu sudah berubah. Semenjak kamu kaya itu berubah. Walaupun orang yang dikomentari kadang-kadang tidak mau terima perkataan itu. Tapi itulah, kelapangan itu kayak glukosa, kayak gula yang terlalu banyak masuk kepada tubuh kita. Makanya akhirnya kenapa orang beriman kadang-kadang itu ujiannya selalu ada.
Kadang-kadang kesulitannya selalu menyertai. Ibu-ibu harus tanya sama ulama, kenapa orang beriman itu ujiannya banyak, Ustaz? Kenapa orang-orang yang mereka itu jadi nabi dan jadi rasul itu ujiannya banyak? Salah satu hikmahnya, orang beriman diuji oleh Allah supaya orang beriman itu mereka ingat hidup di dunia itu memang tidak enak. Supaya mereka tidak benci mati dan supaya mereka cinta kepada kematian, supaya mereka cepat ketemu dengan Allah untuk menggantikan semua kepedihan dan luka yang ada pada hidupnya. Makanya orang itu kalau diuji, Bu, pengen cepat balik. Pengen cepat ketemu Allah kalau diuji itu. Kayak ibu naik angkot, misalkan naik angkot Semarang menuju ke terminal Lirboyo. Apa? Lirboyo ya? Terboyo. Angkotnya itu angkot rusak, Bu. Skoknya itu sudah rusak. Setiap ngelewatin jalan tuh gerdeg gitu. Apa yang kita inginkan kalau lagi naik angkot kayak gitu? Pengennya cepet turun. Loh, Mas, belum nyampe, Mas. Belum, Bu, masih 2 kilo. Ya Allah, badanku keretek semua. Gak enak ini naik angkot ini. Pengen cepet turun. Maka itulah perumpamaan. Kenapa orang beriman kadang diuji? Saya sudah ngaji, saya ikut taklim, saya ikut Jumat munajat, saya ikut bunda mengaji. Tapi kok ujiannya noai? Bukannya katanya orang kalau kita ngaji hidupnya gampang. Jangan salah. Kadang-kadang orang beriman ketika ngaji ujiannya ada. Kenapa? Karena Allah tidak ingin orang itu lupa sama kehidupan akhiratnya. Dijadikan ujian. Makanya ketika ujian itu datang menjadikan dia itu senang balik. Makanya Nabi ketika beliau sakit berat sempat dikasih oleh Allah pilihan. Kamu mau ngelihat bagaimana nanti dari dakwah yang kamu rintis itu mendapatkan kemenangan, aku panjangkan umurmu, atau kamu kembali kepada sisiku ketika dakwahmu sudah selesai, karena ini tinggal nunggu hasil. Maka pada saat itu jawaban Rasulullah itu, beliau menunjuk ke langit dan mengatakan, ila rafiqil a'la. Ayo kita ucapkan, ila rafiqil a'la. Jadi Nabi tidak pengen lihat, udahlah hasilnya biar dilihat sama Allah. Nabi pengen cepat balik ketemu teman-temannya dari para nabi dan para rasul. Padahal Nabi kalau minta sama Allah, beliau bisa minta supaya beliau bisa ngelihat kemenangan demi kemenangan. Bisa ngelihat Persia jatuh, bisa ngelihat Romawi jatuh, yang pada saat itu menjadi musuh besarnya kaum muslimin. Tapi Nabi tidak pengen ngelihat, Nabi pengen cepat balik, karena ujian Nabi sudah bertubi-tubi sepanjang hidupnya. Lah itulah yang menjadikan kita paham, syukur itu penting. Walaupun terkadang kalau kita syukur suka lupa ketika banyak nikmat. Makanya kalau sedang diuji oleh Allah, ingat, Allah menguji kita bukan karena Allah itu benci sama kita. Tapi kalau Allah sedang menguji kita, karena Allah itu pengen supaya kita tidak amnesia. Bahwasanya hidup kita bukan di sini, tapi hidup kita nanti di akhirat. Syukur. Syukur tidak menjanjikan kuantitas, syukur pasti memberikan kepada kita kualitas. Ibu-ibu harus syukur sama suaminya yang sudah lama menemani ibu. Walaupun suaminya menemukan berbagai macam kekurangan-kekurangan ibu, tetapi suaminya tetap pulang ke rumah. Walaupun terkadang kita belum tentu bisa menjadi bidadari yang selalu tersenyum untuknya. Bapak-bapak juga bersyukur, saya juga bersyukur bahwasanya kita mendapatkan istri yang istri kita itu sebenarnya tahu aibnya kita itu apa. Yang tahu aibnya Ustaz Akbar ya istrinya. Yang tahu aibnya saya ya istri saya. Tapi istri kita tetap tersenyum menyambut kita walaupun dia tahu kekurangan dan aibnya kita untuk memberikan kepada kita. Hidup itu dimulai dengan konsep bersyukur. Yang masalah bukan sedikitnya harta dan banyaknya harta. Yang masalah ketika hati kita lupa bahwasanya syukur itulah yang menjadikan kita bahagia. Bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tapi bersyukurlah pasti kita akan bahagia. Amin insyaallah. Kita tentunya pada kesempatan hari ini saya ingin ngobrol-ngobrol tentang masalah usia ibu. Karena saya melihat dari depan sampai belakang, ini kelihatannya usianya Masya Allah ini.
Karena usianya yang sudah Masya Allah ini ya. Mari kita bicara tentang usia. Kalau Ustadz Helmi sih masih kelihatan muda sekali, masih seger. Ustadz Helmi umurnya berapa? Loh, podo kali kok lagi sami ya, 43 ya. Putra pinten Ustadz? Oh 2. Oh saya 8 Ustadz. Masya Allah. Ijah menang aku. Aja macam-macam. Kalau selain Ustadz Helmi, saya yakin ini usia-usia yang sudah di atas 50 tahun. Betul atau tidak Ibu? 60 tahun, Masya Allah. Tidak apa-apa. Umur itu tua sebentar di dunia. Nanti kalau kita sudah di surga, umur itu balik lagi ke usia 30. Selama masuk surga. Karena tidak ada orang yang masuk surga kecuali umur 30 sampai 35 dalam hadis riwayat Muslim. Jadi semua nanti akan kembali muda. Ingat separuh kehidupan ibu tahun 80-an ketika masih 30, nah itu kondisi ibu nanti kalau ibu ditakdirkan oleh Allah mendapatkan rahmat, menjumpai surga. Lah karena kita ingin bicara tentang masalah surga, maka sesungguhnya kita ingin bicara tentang masalah umur, tentunya kita paham. Sesungguhnya umur itu tidak penting. Berapa umur yang sedang sekarang kita jalani. Karena sesungguhnya umur yang kita miliki hari ini adalah bilangan doang. Dan itu hanyalah nominal saja. Saya teringat ada sebuah percakapan bagus sekali dari seorang ulama, Bu. Namanya Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu beliau kedatangan tamu. Tamunya itu orang tua. Lalu pada saat itu Fudail bin Iyad ngelihat keriputnya, ngelihat ubannya. Fudail bin Iyad itu berkata, tangklet sama tamunya. Kam umruk? Berapa umurmu mbah? Gitu kalau bahasanya Semarang. Pinten yuswone gitu. Dijawab sama tamunya, sittuna sanatan. Umur saya 60 tahun. Maka ketika mbahnya itu jawab umurnya 60 tahun, yang paling menarik itu adalah komentarnya Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu lalu berkata, wow, Masya Allah, mundu sittina sanatan, tasiru ilallahi wa yushiku antabluk. Maka pada saat itu Fudail bin Iyad lalu berkata, Masya Allah, kamu telah berjalan selama 60 tahun untuk menuju sama Allah. Dan perjalanan ini sebentar lagi nyampe untuk berjumpa dengan Allah. Yang menarik adalah ketika kita melihat percakapan Fudail bin Iyad sama seorang mbah-mbah sepuh pada percakapan ini, kita mendapatkan satu ilmu. Ternyata yang paling penting bukanlah umur kita berapa, tapi adalah bagaimana ketika kita pada kehidupan kita dengan umur yang Allah berikan kepada kita, kita harus tahu umur itu hanyalah sebuah rel yang Allah berikan untuk menuju kepada perjumpaan kita dengan Allah. Ini relnya, rel 30, rel 43, rel 60, ini relnya, Bu. Dan ini menuju kepada Allah. Tidak terlalu menakutkan untuk kita berapa angka dari umur kita, tapi yang paling kita khawatirkan adalah apa yang kita akan bawa ketika nanti berjumpa dengan Allah. Dan itu yang paling kita khawatirkan. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Kita ini kadang-kadang harus memiliki sebuah ikhtiar. Ikhtiar kita adalah bagaimana merenungkan kembali umur kita. Dan merenungkan kembali apa yang akan kita bawa ketika perjalanan kita sudah semakin dekat dengan Allah. Karena umur 60 itu sudah dekat. Kalau ibu di sini ada yang mengatakan umur saya 60 Ustadz, itu hitungan Masehi, hitungan Hijriahnya 62. Kalau Ustadz Helmi tadi mengatakan 43, itu hitungan Masehi, hitungan Hijriahnya beliau itu 45. Maka perjalanan ini sudah semakin dekat. Terlebih lagi ketika ibu-ibu sudah ngelewatin angka 40. Hati-hati, para ulama sudah memberikan kepada kita sebuah peringatan dan alarm. Kalau ada orang sudah ngelewatin angka 40, maka sebenarnya alarm ataupun lonceng kematian yang pertama sudah diperdengarkan oleh Allah. Dia dengar atau tidak dengar, sadar atau tidak sadar. Jadi kalau ada orang lewatin 40,
Lonceng satu sudah diperdengarkan. Makanya akhirnya mulai tumbuh ubah, keriput, mata sudah mulai nggak jelas. Dan itu tidak bisa direvisi. Tidak bisa diedit. Ya. Gula darah masih bisa dikoreksi. Ya, asam urat masih bisa dikoreksi. Umur tuh nggak bisa dikoreksi. Dan itu dimulai dari angka 40. Jadi kalau angka 40 alarmnya sudah jelas. Kok saya nggak dengar Ustaz? Ya memang nggak diperdengarkan. Kalau dengar beneran kita nggak bisa tidur sisa hidup kita. Tapi itu sudah ada. Maka setelah itu dia melewati angka 50. Kalau melewati angka 50, 2 alarm sudah diperdengarkan. Duang, duang. Berarti 2 alarm sudah diperdengarkan. Berhenti? Tidak. Kalau dia melewati angka 60 tahun, maka 3 alarm sudah diperdengarkan. Dan ingat Ibu, maaf ya saya harus ngomong jujur. Sedikit sekali yang melewati angka 70 yang merupakan lonceng keempat. Bukan berarti nanti nggak ada yang 70, nggak tahu kita. Tapi disitulah kita akhirnya tahu. Oh berarti ketika kita pada kehidupan kita, sebenarnya kehidupan kita itu simple. Kehidupan kita itu bukan apa yang nanti kita tinggalkan. Kehidupan kita bukan apa yang nanti kita wariskan. Tapi kehidupan kita itu simple. Apa sih yang kita harus sampaikan? Laporan apa yang nanti kita harus berikan kepada Allah ketika perjumpaan itu sebentar lagi datang. Karena sesungguhnya bukan pada umur berapa yang membuat kita kepikiran ketika berjumpa dengan Allah. Bukan. Tapi yang membuat kita terpikir itu nanti kalau saya jumpa dengan Allah, laporan-laporan apa yang saya harus sampaikan kepada Allah ketika perjumpaan itu pasti kita akan temukan ketika kita berjumpa dengan Allah. Lah inilah yang menjadikan kita, kalau umur segini, sudah tidak boleh lagi membicarakan apa yang kita dapat. Kalau umur sudah ngelewatin 40, para ulama itu ngomong makruh bicara tentang berapa harta yang sudah dikumpulkan. Nanti dilihat, para ulama salaf Ibu, para ulama dulu, mereka tidak mau bicara tentang uang dan nominal terlalu besar kalau sudah ngelewatin angka 40. Kenapa? Karena mereka sadar lonceng itu sudah diperdengarkan. Makanya maaf ya kalau ada orang kalau 40 kok malah lagi lucu-lucunya. Nah ini saya khawatir ini jangan-jangan tanda-tanda yang nggak disukai. Lagi 40 kok lucu-lucunya gitu. Fotonya di samping pinggir jalan tersenyum gitu. Ketika usianya ternyata sudah 50. Ternyata hasratnya untuk dunia masih gede. Nah ini orang yang sebenarnya semaput. Maka sesungguhnya inilah yang menjadikan kita, kalau sudah 40, para ulama salaf, para ulama dulu, Bu, 1, mereka tidak mau lagi membicarakan apa yang mereka peroleh. 2, mereka tidak mau lagi pindah-pindah. 3, mereka fokus sama dirinya dan keluarganya. Kenapa mereka semacam itu? Karena sesungguhnya angka 40 sudah membicarakan bukan apa yang kita dapatkan, tapi apa yang sejatinya kita bawa ketika perjumpaan kita dengan Allah itu tinggal menghitung waktu. Dan inilah yang menjadikan kita, ketika kita mengetahui bahwasanya di depan saya ini adalah ratu-ratu yang sudah melewati angka 50, jelita, bukan jelita ini, jelang 50 tahun. Tapi adalah 10 berarti ya, jelang 60. Maka sesungguhnya apa yang harus kita persiapkan Ustadz? Apa bekal terbaik yang harus kita tinggalkan? Karena kita tidak lagi bicara apa yang kita dapat, tapi kita bicara apa yang kita bawa menuju kepada Allah, supaya laporan-laporan yang nanti kita berikan kepada Allah sebagai pemilik kehidupan kita, laporan itu diterima. Karena apa? Bawahan itu, kalau mereka harus memberikan laporan, maka pasti dia gelisah sampai laporannya itu diterima. Dan kita pun sama, kita ini makhluknya Allah. Kita ini budaknya Allah.
Dan kita harus memberikan laporan sebentar lagi kepada Allah yang kita beribadah kepadanya. Dan itu yang menjadi ilmu yang harus kita fahami sebelum kita meninggal. Makanya maaf ya Ibu, kadang-kadang Ibu, walaupun dari kota kecil Semarang, mungkin juga pendidikan kita biasa, tapi kalau kita pikirannya adalah pikiran akhirat, itu pikiran langit, berarti itu tinggi Bu. Karena ketinggian dan kerendahan itu tidak diukur dari parameter manusia, tapi dilihatnya dari Allah. Orang yang berpikir ke depan, itu yang lebih mulia daripada orang yang berpikir apa yang dia tinggalkan. Makanya maaf Ibu pernah ngelihat kisahnya Mbah Jum yang pernah saya baca. Saya pernah ketemu dengan orang yang nulis di salah satu sosial media, dia cerita sendiri tentang Mbah Jum. Mbah Jum itu orang walaupun dia cuma tamatan SD, cuma jualan pecel, tapi pikirannya itu melampaui orang-orang yang sekolah tinggi yang masih memikirkan apa yang ditinggalkan, bukan apa yang dibawa. Kalau saya mungkin ada sebagian ibu belum kenal tentang kisahnya Mbah Jum. Mbah Jum itu seorang penjual yang beliau itu dalam kondisi buta. Mbah Jum ini kalau dia itu berdagang, dia selalu percaya sama customer dan pembeli dari dagangan dia. Itu Mbah Jum. Saya ketika baca nangis Bu kisah ini. Tapi hikmah itu harus diambil oleh orang yang betul-betul membutuhkan hikmah, dan kita semuanya membutuhkan hikmah. Lalu ketika dia itu tidak tahu berapa orang yang membayar, ada salah satu pembeli itu ngomong sama Mbah Jum, Mbah Jum apa enggak khawatir kalau ada orang yang nipu? Enggak, saya percaya. Kalau dia ngomong, Mbah uang saya 50, ya udah ambil itu kembaliannya. Mbah uang saya segini, ambil. Kalau enggak ada ya saya bilang bawa aja. Tapi rata-rata orang ketika saya mengatakan bawa aja uangnya, justru malah mereka itu enggak mau bawa dan meninggalkan sisa yang banyak yang dihadiahkan kepada saya. Makanya Mbah Jum itu Masya Allah, kadang-kadang ketika jualan pecel sehari bawa 200.000, kadang bawa 300.000, kadang-kadang cuma bawa 100.000. Kenapa kok berbeda-beda padahal dagangannya sama? Karena orang itu beda-beda ketika bayar. Yang menarik, kalau sudah selesai jualan, Mbah Jum itu lalu ngomong sama yang menjemputnya dari anaknya. Nah, kita dagang hari ini dapat berapa? Angsal kali 100 Mbah. Ya wis nek tok 200, sing 150 mampir ke masjid. Infak sama Allah. Karena aku ora butuh 200 dalam sehari. Saya itu butuhnya cuma 50.000. Dan saya tidak mau ngambil selain itu. Masya Allah Ibu. Dia dapat berapa? Berapa nang? Dapatnya 300.000 Mbah. Ya wes, sing 250 berikan ke masjid. Mbah cuma butuh 50.000. Dan itu dilakukan beliau. Apa yang kita ambil dari kisahnya Mbah Jum? Mungkin tamatan SD. Mungkin tidak dikenal, tidak sebagaimana Krisdayanti ataupun nama-nama orang terkenal. Tapi ternyata dari kisahnya Mbah Jum, kita itu tahu orang yang tinggi bukan orang yang sekolahnya besar dan sekolahnya tinggi. Orang yang tinggi bukan orang kaya raya dan ketika dia menjadi anggota DPR. Orang yang tinggi bukan ketika dia punya rumah mewah sekali. Bukan. Tapi orang yang tinggi itu adalah orang yang mereka berjalan pada kehidupan di dunia, tapi hatinya, otaknya, akalnya, jiwanya nyantel sama akhirat. Itu orang yang tinggi. Dan itu kita belajar dari Mbah Jum. Saya ngambil contoh Mbah Jum karena ini paling dekat dengan kulturnya kita, Bu. Sama-sama orang Jawa. Dan saya saja orang yang LC ketika baca kisahnya Mbah Jum, LC aja belum mampu kita sebagaimana yang dipraktekkan sama Mbah Jum. Begitu sederhana beliau memandang urusannya dan dia selalu mengatakan sama keluarganya yang menjemput dia, sisakan 50 aja nang. Karena sesungguhnya aku tidak butuh apa-apa kecuali 50 untuk makan pagi sama makan sore. Selebihnya biar jadi bekalku nanti ketemu sama Gusti Allah. Dan itu dipraktekkan sama beliau. Sederhana betul. Itulah orang yang sebenarnya paham. Umur itu bukan
membicarakan tentang apa yang nanti kita tinggalkan. Tapi umur itu sebenarnya membicarakan apa sih sebenarnya yang akan kita bawa ketika kita memberi laporan kepada Gusti Allah. Karena itu yang terkadang kita lupa. Kadang-kadang kita di umur begini, yang kita bicarakan, nanti saya ninggalin apa yang untuk anak-anakku gitu. Padahal kita harus yakin anak-anak kita sebenarnya sudah punya rezeki sendiri. Berapa banyak ibu-ibu bangun rumah yang besar. Tapi ketika meninggal dunia, anak-anaknya tidak ada yang bertempat tinggal di rumah itu. Banyak atau tidak banyak? Banyak. Karena ternyata rezeki anaknya di Kalimantan, rezeki anaknya di Bandung, ternyata rezeki anaknya di Bekasi. Ujung-ujungnya rumah besar yang dibangun oleh ibunya dengan niatan dipakai sama anak, justru nggak dipakai. Karena terkadang kita lupa rezekinya anak itu bukan kita yang ngatur. Tapi rezekinya anak itu Allah yang ngatur.